Nah, Dok, ngomong-ngomong tentang malnutrisi pada anak nih Dok, kan ada juga yang namanya golden period atau 1000 hari pertama kehidupan Dok. Nah itu bagaimana sih Dok itu perannya dalam memutus rantai, kalau kita bilang lingkaran setannya malnutrisi ya Dok ya, supaya nanti anaknya juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, itu bagaimana Dok? Betul, ya. Itu golden period atau 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Jadi mulai dari terjadinya pembuahan atau mulai dari kandungan ibunya sampai anak itu umurnya 2 tahun. Itu jumlahnya 1000 hari. Ya. Nah, jadi kalau di situ anak itu mengalami undernutrition, kekurangan nutrisi, maka dia akan mengalami beban untuk seumur hidupnya. Jadi begitu kan ya Dr. Jessi. 1000 hari pertama menentukan, misalnya dia umurnya 80 tahun nantinya gitu ya. Nanti sisa umurnya itu sangat dipengaruhi 1000 hari pertama ini gitu. Proteinnya harus kita hitung. Nah, jadi dari mana kita harus mulai pendidikan itu bukan untuk anaknya, tapi sejak ibunya itu hamil gitu maksud saya. Begitu Dr. Jessi. Oke. Berarti dipersiapkannya bukan pas anaknya udah lahir, bahkan tapi dari saat masih di dalam kandungan ya Dok ya? Iya betul. Bahkan kalau saya dengar juga bahkan bisa dari mempersiapkan ibunya juga ya, jadi sebelum ibunya hamil itu gimana cadangan-cadangan nutrisinya juga harus siap juga ya Dok ya? Iya, sebelum kehamilan ibunya sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan nutrisinya dia gitu. Sebenarnya kalau untuk gimana sih Dok caranya supaya masyarakat ini bisa mengerti gitu Dok? Apakah ada pelayanan di puskesmas yang memang available dan tersedia gitu Dok buat masyarakat? Kalau saya lihat ya, kebanyakan pokoknya nggak semua lah ya, tapi kebanyakan ya yang saya amati ya, itu edukasi ke masyarakatnya itu kurang gitu. Nah, jadi misalnya nih, kalau di masyarakat ya, kalau di desa dan di kota kan beda ya. Kalau di kota orang jarang ke posyandu sih, tapi kalau di masyarakat sering. Tapi di kota orang lebih terbuka akses informasi, misalnya belajar dari Google kayak dari siaran TV mengenai kesehatan tuh banyak. Kalau di desa nggak sebanyak itu ya. Nah, tapi pendidikan di posyandu itu seringkali tidak mengenai sasaran gitu kan. Jadi misalnya makan ya sehari 3 kali dan sebagainya, tapi ya tidak dijelaskan dengan detail cara mengolah makanan dan bagaimana ya. Terus ada juga namanya PMT, itu pemberian makanan tambahan. Nah itu dilakukan setiap kali posyandu, itu diberi bubur kacang hijau gitu ya. Nah terus maksudnya apa? Supaya dengan 1 mangkok bubur kacang hijau itu anaknya bisa kecukupan gizi. Tapi mana bisa dengan 1 mangkok sebulan sekali anaknya kecukupan gizi gitu kan? Nah itu kan maksudnya masyarakat harusnya memasak bubur kacang hijau itu. Nah terus kemudian dia bisa memberikannya seminggu beberapa kali untuk anaknya, kan harusnya begitu, bukan hanya waktu posyandu. Nah, jadi di hari lain dia nggak lakukan itu, jadi waktu ditimbang ya anaknya underweight terus di bawah garis titik-titik gitu kan. Nah, terus juga itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Harusnya masyarakat diajarkan cara ngolahnya. Kemudian yang kedua, seringkali di daerah itu kacang hijaunya juga nggak ada, gitu. Seperti itu ya. Nah, kacang hijau mudah ditanam, kita ajarkan tanam. Nah, tapi kalau kita nggak ajarkan tanam, ya kita jangan gunakan kacang hijau, gitu kan. Gunakan sumber bahan makanan yang lain yang ada di situ. Misalnya kalau di NTT, ya nggak usah pakai bubur kacang hijau, kita bikin bubur kelor gitu kan, kelornya banyak di situ. Nah, itu jadi nggak harus ngikutin manual book yang dari pusat, disesuaikan dengan kearifan lokal, gitu. Berarti memang masih banyak sekali ya Dok PR kita ya sebagai tenaga kesehatan dan juga untuk mengedukasi masyarakat supaya benar-benar masyarakat kita bisa lebih baik lagi nutrisinya, seperti itu ya Dok ya. Nah Dok, kalau kan dari tadi kita udah ngomongin nih Dok tentang dampaknya yang bisa sampai dampak malnutrisi khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan itu sampai bahkan anak tersebut menjadi dewasa atau bahkan sampai tua gitu ya Dok. Sebenarnya dampaknya apa aja sih Dok dari malnutrisi ini? Ya, oke.
Nah, dampak malnutrisi menurut saya sih lebih banyak ke arah orang yang kena malnutrisinya gitu ya. Misalnya dia kena malnutrisi dari anak-anak. Apa akibatnya? Dia kena stunting. Nah, stunting itu badannya pendek, tapi bukan masalah penampilan stunting kan, karena otaknya juga tidak bisa berkembang normal seperti anak-anak yang lain begitu kan, bukan hanya badannya pendek, artinya kecerdasannya akan terganggu ya. Terus di samping itu tubuhnya juga tidak bisa sesehat anak-anak yang gizinya cukup ya. Ke otaknya kecerdasan terganggu, badannya sering sakit. Nah, sekarang bagaimana kalau stunting itu tidak diatasi ya? Nah, jadi kalau tidak diatasi, generasi selanjutnya kan begitu lagi tuh. Mereka akan melakukan apa yang dia tahu begitu kan, sehingga turun temurun stunting semua. Daerah itu akan ketinggalan, akan sangat tertinggal. Nah, ketika sangat tertinggal, ekonominya tidak bertumbuh di situ ya. Nah, kesejahteraannya terganggu, kesejahteraannya menurun ya. Nah, itu karena mengakibatkan pendidikan juga tidak bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, itu menjadi lebih kompleks lagi, muter lagi kayak lingkaran setan. Itu mengakibatkan stunting lagi begitu ya. Nah, ini salah satu yang menurut saya perlu diatasi ya. Karena kalau kita lihat nih di Indonesia ya, di mana sih daerah dengan tingkat stunting yang sangat tinggi, itu salah satunya di NTT itu. Iya betul dok. Ya, nah padahal resources-nya banyak gitu kan. Nah lingkaran setan itu harus diputuskan. Iya betul. Iya dok, memang ini harus benar-benar harus diputuskan ya dok, supaya karena ini dampaknya ternyata nggak cuma untuk anak itu sendiri, tapi juga dampaknya untuk kemajuan negara dan bangsa kita ya dok, Indonesia ini ya. Jadi iya memang benar-benar jadi PR yang serius, karena masa depan satu anak itu berharga, tapi masa depan bangsa kita juga berharga. Ya. Dok, sekarang mau ngomongin nih, kan Indonesia ini termasuk negara agrikultur ya dok ya, yang lahannya luas, yang pertaniannya luas. Sebenarnya bagaimana sih dok peran dari lahan-lahan di Indonesia, lahan-lahan pertanian di Indonesia terhadap nutrisi di Indonesia ini sendiri? Lahan-lahan di Indonesia itu sangat luas ya. Bahkan di Indonesia itu tempat yang kita tinggalin, artinya tempat tinggal manusia gitu ya, dan hutan itu lebih besar hutannya loh. Hutan tuh 62% dari luas daratan Indonesia gitu kan. Belum terhitung lautnya yang kaya dengan ikan. Jadi kayanya luar biasa. Ditambah lagi lahan-lahan marginal atau yang lahan marginal atau lahan yang belum diolah begitu ya. Itu jutaan hektar lagi tuh. Jadi dari hal lahan Indonesia itu tidak kekurangan. Jauh di atas cukup. Yang kedua, dari climate atau musim. Coba kita di China gitu kan. China juga lahannya luas, tapi penduduknya besar juga. Tapi di sana tuh negara 4 musim. Ada waktu-waktu yang dia nggak bisa tanam gitu kan, musim salju. Di Taiwan begitu. Di Taiwan bahkan ada typhoon tuh, angin topan yang bisa menghancurkan ladang-ladang. Nah di Indonesia itu curahan matahari melimpah, terus untuk fotosintesa tanaman, terus climate-nya mendukung, nggak ada typhoon gitu kan, nggak ada salju, itu luar biasa. Cuman banyak lahan yang belum digarap. Jadi bahkan di desa-desa itu makanan itu seringkali di beberapa tempat ya, itu sampai ada orang-orang yang tiap hari hanya makan ubi aja, seperti itu. Kan lauk pun dia sangat terbatas. Ubi nyari di hutan, seperti itu. Jadi belum pemanfaatan lahan itu masih sangat kurang, gitu. Jadi itu juga kenapa ya dok, walaupun kita negara agrikultur, tapi kita masih mengimpor banyak bahan makanan, terus kita juga masih angka malnutrisinya juga masih tinggi, seperti itu ya dok ya? Iya. Oke dok. Nah dok, bahas sedikit tentang rekayasa makanan dok. Itu apakah ada di Indonesia dok? Mungkin lebih tepatnya bukan rekayasa genetika kali yang kita butuhkan sekarang, tapi pengolahan makanan ya.
food processing. Karena begini, misalnya nih petani nanam tomat gitu ya, itu setelah panen dia mau nggak mau harus jual tuh, karena tomat tuh umurnya nggak panjang. Nah, cabai juga begitu. Nah, masalahnya kalau panennya itu panen raya, barang-barang harganya jatuh kan. Oh iya. Nah, jadi dia tengkulak misalnya, oke, 1 kilo cabai misalnya ya, oke 1 kilo saya beli deh 10.000, dia berharap paling nggak 40.000, 50.000 gitu kan, kadang 100.000, ini 50.000 aja. Nggak bisa 10.000, kalau kamu nggak mau saya nggak beli. Nah, busuk tuh cabai, daripada busuk ya udahlah 10.000 ambil gitu kan. Nah, demikian pula sayur-sayuran yang lain. Jadi untuk meskipun di negara kita itu banyak orang tanam sayur, tapi sering kadang-kala mereka nggak bisa menikmati sayurnya. Kan nggak mungkin tiap hari makan bayam gitu kan, nggak, perlu makanan yang lain gitu kan. Masa apalagi makan cabai tiap hari kenyang sama cabai kan nggak mungkin. Nah, dia butuh yang lain juga. Nah, itu kan mereka nggak bisa mengolah itu. Nah, kalau di beberapa negara yang lain, terutama di seperti Thailand gitu ya, itu selain farming atau pertanian, itu ada manufacturing di desa yang sama. Baik dok, nah terima kasih dok udah bahas banyak banget nih dok. Sekarang tinggal pertanyaan terakhir nih dok. Kira-kira apa sih dok yang bisa menjadi kontribusi oleh gereja untuk mengatasi dok malnutrisi di Indonesia ini? Oh ya, oke. Ya, pertanyaan yang bagus juga nih. Ya, saya cukup lama juga bergumul dalam hal ini. Sekarang kalau kita pikir-pikir ya, siapa sih penerus gereja, pelayanan gereja nanti? Ya anak-anak zaman sekarang kan. Anak-anak kita itu yang akan meneruskan pelayanan ini. Nah, bagaimana sih masa depan pelayanan gereja nanti? Itu ditentukan oleh anak-anak kita sekarang. Bagaimana kita mengasuh mereka, bukan dari segi keimanan aja, namun juga dari segi nutrisinya. Nah, kalau kita tidak bisa mengharapkan gereja akan bertumbuh besar dan bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan baik, kalau anak-anaknya itu kekurangan nutrisi semua di tempat itu, ya seperti itu. Nah, jadi apa yang kita perlu lakukan? Yang nomor satu nih, menurut saya gereja perlu memiliki pelayanan yang lebih holistik. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan firman saja, namun kita perlu melihat secara keseluruhan seperti Tuhan Yesus melihat umatnya, jemaatnya. Nah, caranya bagaimana? Nomor satu, kita perlu lebih banyak melakukan development atau pengembangan daripada relief atau bantuan. Nah, kalau kita hanya, saya mau pelayanan di daerah ini atau ke jemaat ini, terus kita bawa sembako yang banyak, kita membawa baju juga, bawa kaos juga, ya. Nah, apakah teman-teman berpikir dengan memberikan sembako itu akan mengatasi masalah malnutrisi di desa itu? Menurut saya enggak, gitu, ya. Hanya bisa mengenyangkan sesaat, tapi tidak bisa memperbaiki nutrisi di situ. Jadi bagaimana dong yang kita lakukan? Kita jangan memberikan bantuan seperti tadi atau relief, namun kita lakukan development. Ya, kita ajarkan pertanian, mengolah hasil pertanian, kita perbaiki karakter building, seperti itu. Kita perbaiki mindset-nya, pola pikirnya, dan juga kita tentunya lakukan pelajaran-pelajaran untuk pertumbuhan iman mereka atau pemuritan, seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Edi untuk kehadirannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Edi. Ya, makasih Dr. Deslin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati dok. Dari perbincangan dengan Dr. Edi Kristianto tadi, kita bisa melihat bahwa malnutrisi merupakan masalah yang serius. Tidak hanya intervensinya harus mulai dari anak-anak, tapi juga bahkan sejak dalam kandungan. Gereja juga perlu mengambil peran serta dalam hal ini, yaitu dalam mengembangkan masyarakat. Saya undur diri, sampai jumpa di episode Shalom Dok berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.